Yuk di-subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama disiapkan 150 gram gula pasir. Ini dimasak tanpa air untuk dijadikan karamel. Nah, kalau sudah mencair semua gula pasirnya, sekarang ditambahkan air panas. Itu juga sebanyak 150 ml. Jadi setelah dituang dengan air panas, kemudian diaduk cepat sampai dengan gula dan juga air panasnya tadi jadi menyatu. Kalau sudah menyatu, sekarang bisa disisihkan dulu. Lalu disiapkan 2 piece telur. Ini dipecahkan di dalam satu mangkuk. Ditambah dengan 1/4 sendok teh vanila dan diaduk rata. Kalau telurnya sudah tercampur dengan rata dan juga sudah banyak busanya, sekarang ditambahkan 50 gram mentega cair. Diaduk rata kembali. Lalu ditambahkan juga 50 gram SKM atau susu kental yang warnanya putih. Ini diratakan dulu ya sampai dengan tercampur semuanya. Nah, sekarang dimasukkan untuk tadi larutan karamelnya. Dicampur rata dengan telur. Sedikit-sedikit ya untuk pencampurannya ya, jadi bertahap. Kalau sudah tercampur, sekarang ditambahkan dengan bahan yang kering, yaitu tepung terigu sebanyak 60 gram. Ditambah dengan tepung tapioka itu 40 gram. Kemudian ditambahkan juga untuk soda kue itu 1/4 sendok teh. Dan juga baking powder 1/4 sendok teh. Nah, ini diayak dulu supaya pastikan tidak ada yang menggerindil. Kalau sudah, sekarang semua bahannya dicampur rata kembali. Tidak perlu pakai mixer ya teman-teman. Jadi cukup dengan balon whisk seperti ini saja. Yang penting semuanya tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang tinggal dipastikan dengan spatula bahwa di bawahnya mangkok, bagian dasarnya mangkok itu tidak ada tepung atau yang menggerindil dan juga masih kering. Nah, kalau sudah, sekarang bisa dipindahkan ke dalam gelas ukur supaya nanti penuangannya lebih mudah ya pada saat masaknya. Nah, sekarang total adonannya itu sekitar 500 ml. Nah, kalau sudah, sekarang aku siapkan untuk cetakan martabak mini seperti ini. Dioles dulu dengan mentega ya, supaya pada saat masaknya itu tidak lengket. Nah, sekarang tinggal dituang aja, teman-teman bisa lihat. Nuangnya jangan terlalu penuh ya. Jadi disisakan untuk space-nya sedikit karena nanti akan mengembang untuk adonannya ini. Nah, kelihatan ya, ini sudah mulai ngembang, sudah mulai naik. Lalu juga sudah keluar untuk gelembung-gelembungnya. Nah, kalau sudah keluar gelembung seperti ini bisa ditutup aja. Ditutup, kita masak lagi supaya bagian atasnya ini lebih matang. Nah, kalau sudah kering seperti ini, ditempel tangan pun sudah nggak
basah ya, artinya sudah matang. Nah, sekarang bisa diangkat, lalu ketiga tinggal sajikan aja. Ini rasanya dong bener-bener enak banget. Pada saat masak apinya kecil saja ya. Nah, ini sudah jadi untuk bolu sarang semutnya atau bisa juga disebut bolu karamel. Dan betul-betul loh, bagian tengahnya itu bener-bener besarang banget. Padahal ini bikinnya tanpa mixer, cuman pakai balon whisk aja dan cuman diaduk aja. Untuk teman-teman yang kurang suka manis, bisa dikurangin ya untuk gulanya. Nih bener-bener lembut banget. Boleh dicoba ya teman-teman untuk resepnya. Pertama-tama aku siapin gula pasir, ini sebanyak 65 gram sama 2 piece telur. Nah, sekarang ditambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, sekarang ditambahkan 1/2 sendok teh SP. Lalu sekarang dikocok sampai dengan nanti berubah warna jadi putih pucat ya. Kalau teman-teman pakai mixer, ngocoknya ini cuman sekitar plus minus 5 menit ya, kurang lebih. Nah, kalau teman-teman pakai manual seperti aku ini, pakai balon whisk yang manual, itu ngocoknya sekitar plus minus 15 menit ya. Jadi 3 kali lipatnya dari teman-teman kalau pakai mixer. Nah, kalau sudah ada jejaknya seperti ini, itu tandanya sudah selesai untuk pengocokannya. Terus sekarang bisa ditambahkan dengan tepung terigu itu sebanyak 120 gram. Ini diayak dulu ya atau disaring. Nah, sekarang ditambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanila bubuk. Ini diayak juga ya atau disaring. Nah, kalau sudah, sekarang diaduk rata, pelan-pelan saja dengan balon whisk lagi. Ini sebentar aja ya, nggak perlu lama-lama untuk ngaduknya. Yang penting tercampur rata. Lalu ditambahkan susu cair itu sebanyak 100 ml. Lalu juga minyak goreng itu sebanyak 50 ml. 2 sendok makan SKM, atau condensed milk ya, kalau bahasa Inggrisnya itu condensed milk. Nah, ini dicampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang pakai spatula, dipastikan di ujung di bawah mangkok atau di pinggir-pinggirannya itu tidak ada yang menggerindil atau tidak ada tepung terigu yang masih kering ya. Nah, kalau sudah, sekarang ditambahkan untuk coklat mesis. Di sini mesisnya aku pakai 4 sendok makan. Nah, ini diaduk aja dengan spatula pelan-pelan.
Kalau sudah tercampur, sekarang disisihkan dulu. Nah, disiapkan cetakan. Lalu cetakannya ini diolesi tipis-tipis dengan minyak. Kalau sudah, sekarang tinggal dituang aja untuk adonan tadi. Jangan terlalu penuh ya, karena nanti adonannya akan mengembang. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah panas dan dimasak sekitar 20 sampai dengan 25 menit. Nah, setelah 25 menit dan adonannya sudah mengembang, sekarang bisa dites pakai chopstick seperti ini, ditusuk ya. Kalau chopsticknya sudah bersih, artinya itu sudah matang. Nah, sekarang bisa diangkat dan ditunggu dulu sampai dengan bolunya itu dingin. Nah, kalau bolunya ini sudah dingin, sekarang bisa dipindahkan satu persatu ke piring saji ya. Nah, ini bolunya sudah selesai, sudah matang dan rasanya super enak sekali. Tampilannya bagus banget ya. Rasanya pun betul-betul enak sekali. Bolunya empuk, wangi, lalu juga rasanya sangat enak. Ini hanya terbuat dari 2 telur, lalu ditambah dengan bahan yang lain. Ini enak sekali ya teman-teman, boleh dicoba untuk resepnya. Pertama-tama aku siapin gula pasir, ini sebanyak 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka yang manis, untuk gulanya bisa ditambah ya, jadi 6 atau 7 sendok makan. Lalu aku siapkan juga 2 piece telur. Ini dikocok lepas. Oh iya, untuk pembuatan bolu kali ini aku dibantu sama anakku yang umur 11 tahun. Kebetulan dia lagi libur, jadi dia bantu mamahnya di dapur. Nah, ini telurnya dikocok terus sampai dengan dia berbusa putih ya, seperti ini. Terus ditambahkan juga tepung terigu, itu sebanyak 100 gram. Ini diayak ya, supaya pastikan nggak ada tepung yang menggerindil. Lalu ditambah juga soda kue, itu setengah sendok teh. Lalu coklat bubuk 35 gram, sama vanila itu 1/4 sendok teh. Untuk resep lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat ya di deskripsi box. Nah, ini bahan keringnya diaduk dulu. Nggak perlu sampai tercampur rata dulu ya. Sekarang ditambahin aja dengan minyak goreng itu sebanyak 120 ml. Juga coklat SKM coklat maksudnya, itu 1 saset. Nah, sekarang baru diaduk rata semuanya. Ini jenis adonan yang berat ya teman-teman, jadi kental banget. Karena itu ngaduknya kita pelan-pelan aja. Dan harus dipastikan betul-betul bagian bawah mangkok itu nggak ada yang kesisa. Jadi bahannya semuanya kecampur rata. Nah, kalau sudah kecampur rata seperti ini, sekarang untuk memastikannya pakai spatula. Jadi bagian paling bawah dari mangkok, dari wadahnya, kita cek dengan spatula supaya pastikan betul-betul semuanya udah kecampur rata. Karena kalau misalnya ada sisa tepung atau sisa minyak, itu nanti akan jadi bantet adonannya nanti ya. Nah, sekarang untuk cetakannya aku pakai cetakan kue talam. Ini diolesin mentega aja sedikit, tipis-tipis aja ya. Sebetulnya nggak diolesin bisa, cuman nanti pada saat sudah mateng, itu browniesnya nggak mulus nanti bagian luarnya. Nah, kalau diolesin gini nanti dia akan mulus bagian luarnya
jadi lembut, halus gitu ya. Nah, ini sudah diolesin cetakannya, tinggal dituang aja. Kita tuangnya 3/4 ya, jadi jangan sampai penuh karena nanti adonannya akan ngembang. Nah, sekarang cetakannya dihentak-hentakan dulu, didok-dok gitu ya ke meja supaya udara yang terperangkap di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, aku udah siapkan kukusan ya. Ini sudah panas kukusannya, jadi bagian bawahnya udah mendidih. Tinggal dimasukin aja ke kukusan dan dimasak selama sekitar 20 menit. Kalau sudah 20 sampai dengan 25 menit, apinya sedang ya teman-teman. Kita tes pakai chopstick. Kalau memang sudah nggak ada yang nempel di chopstick, itu artinya sudah mateng untuk bolunya. Bisa diangkat, ditiriskan dulu. Nah, ini kalau browniesnya sudah dingin, sekarang bisa dikasih topping. Aku pakai topping keju parut. Untuk topping bebas ya teman-teman, mau pakai mesis boleh, mau pakai keju boleh, atau polosan juga boleh banget. Nanti disesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan gitu ya. Nah, supaya browniesnya makin cantik, tampilannya makin bagus ya. Sekarang aku mau kasih untuk selai strawberry. Jadi bagian atasnya sedikit aja, seujung sendok aku kasih untuk selai strawberry. Nah, ini udah jadi dong untuk brownies mininya. Tampilannya bagus banget dan bolunya empuk banget. Kelihatannya empuk banget, bener-bener empuk deh. Padahal itu tadi bahan-bahannya ekonomis banget. Teman-teman bisa coba, ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman atau untuk cemilan di rumah. Boleh dicoba ya resepnya.